Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Sofyan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang. Kita akan belajar 25 shortcut pada Excel. Tentu ini banyak dari teman-teman yang sudah tahu, mungkin sebagian. Dan bagi teman-teman yang baru pemula, baru belajar Excel ini sangat bermanfaat ya. Ayo, kita mulai ya. Kita langsung saja. Kita akan mulai pada shortcut pertama, yaitu kita akan memblok seluruh halaman tabelnya di halaman data ini dengan klik Ctrl A seperti ini ya. Nah, jika ingin memblok keseluruhan halaman, klik Ctrl A sekali lagi seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian kita akan masuk pada shortcut kedua, yaitu kita akan membuat tabel ya dengan mengklik Ctrl T seperti ini. Oke, nah maka akan eh, jadi tabelnya plus filternya ya. Jadi teman-teman bisa memilih. Ini mau pilih, ada banyak pilihan di sini ya. Ini sangat mudah sekali. Untuk shortcut selanjutnya, kita buat grafik ya, teman-teman. Ini sangat mudah sekali ya. Kalau buat grafik biasanya kan harus insert dulu, itu harus mengklik insert dan lain sebagainya. Ini tentu membutuhkan beberapa detik ya. Nah, cara cepatnya seperti ini. Teman-teman cukup blok dari judul, nah, kebutuhannya sampai di mana. Silakan ke ALT F1 ya, teman-teman ya. ALT F1 seperti ini. ALT F1. Nah, grafiknya sudah jadi teman-teman ya. Kemudian kita masuk pada shortcut berikutnya, yaitu biasanya kalau data yang banyak itu kan, bisa kalau ke bawah banyak sekali ya, itu kalau kita scroll nih tentu butuh beberapa detik waktu ya, agak lama. Apalagi kalau kita scroll begini itu cukup lama. Nah, ada cara cepatnya, teman-teman cukup klik kontrol panah bawah ya teman-teman ya. Kontrol, nah, maka dia akan langsung ke bawah. Ini langsung ke halaman 219. Ini cukup mudah ya teman-teman. Begitupun ke samping, ke kanan. Misalnya data kita itu full sampai ke sini ya, ke panjang sekali. Nah, teman-teman cukup klik kontrol panah kanan ya, arah kanan ini. Maka dia akan berpindah dengan cepat. Kemudian untuk shortcut berikutnya, kita akan memfilter ya. Kita akan memfilter data. Ya, kalau filter itu kan teman-teman pasti blok judulnya, kemudian klik data, filter seperti ini baru muncul ya. Nah, ini tentu cukup lama teman-teman ya. Ada cara cepat dari cara ini. Teman-teman cukup letakkan kursor di tengah, kemudian teman-teman Ctrl Shift L, Ctrl Shift L. Nah, maka dia akan muncul. Sama kan? Ini lebih cepat lagi. Untuk shortcut selanjutnya, kita masuk pada shortcut selanjutnya ya teman-teman ya. Kita akan pindah dan memblok ya. Kalau yang tadi kan kita pindah itu tanpa diblok ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan pindah tapi ini kita blok seperti ini ya. Teman-teman tekan Ctrl Shift panah bawah atau ke kanan ya seperti ini. Nah, maka akan ke blok ke kanan. Begitupun jika kita ingin blok sampai full ke bawah seperti ini. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya, oke, kita akan masuk pada shortcut berikutnya, yaitu ya teman-teman ingin mengcopy ya. Biasanya kalau kita copy itu dengan mengklik kanan seperti ini ya. Ini cukup lama teman-teman ya. Misalnya begini, ini cukup menyita waktu nih. Teman-teman cukup klik blok ya, blok, kemudian Ctrl C, paste, tekan Ctrl P ya, dipaste seperti ini. Nah, maka ini dengan mudah ya teman-teman ya, sangat cepat. Begitupun jika teman-teman ingin memindahkan data, saya ingin menduplikatkan data itu, memindahkan yang tadi kan kita duplikat seperti ini ya. Teman-teman tekan Ctrl X, kemudian pilih posisi yang posisi tempat dipindah, tekan Ctrl V. Nah, seperti ini teman-teman ya. Cukup mudah sekali. Ini tentu kalau kita gunakan cara tadi seperti ini, klik kanan, kemudian pilih cut
Ini cukup lama teman-teman ya, ada butuh waktu beberapa detik. Nah, kemudian kita akan mencoba mengembalikan data ya. Tadi ini kita coba copy, terus kita pindahkan ya. Kalau teman-teman menggunakan undo, ini cukup lama seperti ini ya. Nah, ini butuh beberapa detik untuk mengklik undo. Tapi dengan menekan Ctrl Z ini sebentar ya teman-teman ya, cukup. Kita kembalikan semula seperti ini, Ctrl Z. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian shortcut berikutnya kita menggunakan paste value. Bisa paste value itu untuk mempaste tapi tidak mengikut sertakan rumus. Misalnya kan kalau data di Excel seperti ini ya, ada rumus ya. Kalau kita copy kemudian kita paste biasa, maka rumusnya ikut seperti ini ya. Ini biasanya kalau mengolah data ini kesulitan jika rumusnya ikut. Kita ke paste value itu sebenarnya bisa secara manual seperti ini. Kita copy, kemudian klik, paste value bisa seperti ini ya, dengan mengklik ini. Tapi tentu ini butuh apa? Butuh beberapa detik ya untuk menggunakan paste value yang diklik langsung. Ada cara mudah ya, cara cepatnya seperti ini. Teman-teman copy, kemudian klik. Teman-teman klik Alt H V dua kali ya. Alt H V dua kali. Gitu ya. Maka dia akan muncul tanpa dibayang-bayangi oleh rumus ya. Tadi di sini ada rumus di sini. Oke, selanjutnya kita akan belajar shortcut menyubelahkan data. Biasanya kalau kita terbiasa menyubelahkan data kan menggunakan sum seperti ini ya, sama dengan sum. Kita blok dari atas. Kan gitu ya, biasanya kan teman-teman begitu. Nah, cara cepatnya teman-teman cukup menggunakan shortcut Alt sama dengan seperti ini ya. Set, oke, enter. Itu sangat cepat sekali teman-teman ya. Oke. Untuk shortcut berikutnya kita akan memblok ya. Kita bisa memblok baris atau kolom. Biasanya manual ya teman-teman, bloknya seperti ini atau seperti ini gitu ya. Ini biasanya. Ini tentu butuh beberapa detik teman-teman ya. Ada cara cepat dari selain cara manual seperti itu. Teman-teman cukup ketik shortcut Control Speed ya. Letakkan kursor di sini. Control Space. Nah, maka akan diblok ya. Itu pun jika ingin memblok baris seperti ini cara manualnya seperti ini. Teman-teman cukup klik tekan speed ya, shift space seperti ini ya. Nah, maka ini akan diblok keseluruhan. Cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, untuk shortcut berikutnya kita akan mencoba menambah baris teman-teman ya. Nah, ini kan biasanya kita ingin menyisipkan kolom atau baris ya teman-teman, bisa dengan mudah ya. Kalau untuk kolom ya tinggal di blok kolomnya, atau seperti cara tadi ya teman-teman ya, menggunakan Control Space seperti ini. Teman-teman tinggal menambahkan kolom dengan menekan Control Shift plus ya, Control Shift plus, maka dia akan bertambah. Begitupun jika ingin menambah baris ya, sama teman-teman ya, caranya cukup caranya juga sama dengan kita blok dulu, kemudian kita klik dari Control Shift plus, maka akan bertambah baris yang dibutuhkan teman-teman ya. Kemudian untuk shortcut berikutnya kita akan belajar menghapus ya. Tadi kita kan sudah menambah ya, kita coba tambah barisnya. Nah, kita akan menghapus. Ini caranya juga sama ya, tapi sedikit berbeda. Teman-teman silakan blok atau sama seperti tadi ya, di apa namanya, space seperti ini. Sorry. Teman-teman blok ya yang ini, kemudian teman-teman tekan Control minus ya, Control strip, nah, maka akan terhapus
Itu pun kolom, jika ingin menghapus kolom sama, caranya sama ya teman-teman ya. Nah, kita tekan dulu, sorry. Ini saya gunakan cara manual ya. Teman-teman jika ingin menghapus ini cara manualnya kan bisa di delete seperti ini langsung. Nah, ada cara cepatnya seperti ini. Teman-teman ketik Ctrl minus, oke, karena sudah terhapus. Begitu ya teman-teman ya, cukup mudah. Kalau teman-teman punya data banyak itu di scroll ya, atau menggunakan tanda ini cukup lama. Ada cara cepat ya teman-teman ya. Teman-teman cukup menekan pick down ya, maka dia akan loncat satu halaman seperti ini. Begitupun jika ingin kembali tinggal klik pick up seperti ini, maka dia akan kembali. Nah, bagaimana jika ke samping datanya lebih panjang, lebih menyamping? Nah, caranya cukup mirip ya. Teman-teman tinggal tekan ALT, pick down, dan atau pick up. Pick downnya seperti ini ya. Nah, maka dia akan ke samping. Jika ingin dikembalikan, kan ALT pick up. Oke. Seperti itu teman-teman ya, cukup mudah. Nah, kemudian untuk shortcut berikutnya kita akan belajar pindah set. Nah, biasanya kan kalau kita teman-teman pindah set itu kan pasti klik manual seperti ini ya. Ini butuh beberapa detik sih untuk kita gerakkan mouse. Nah, cara cepatnya itu dengan tekan kontrol apa? Kontrol pick up ya teman-teman ya. Kontrol pick up. Nah, maka dia akan pindah. Begitupun kalau ingin ke kanan tadi kan pindah ke kiri, kita coba pindah ke kanan. Nah, pick down. Itu teman-teman ya, cukup mudah sekali. Ini bisa membantu pekerjaan ya. Misalnya kalau setnya banyak itu lama gitu cari set. Tapi kalau dengan menggunakan shortcut itu lebih cepat. Nah, kemudian kita akan belajar apa namanya untuk mengecek rumus. Biasanya kalau rumus itu biasanya kita cek manual di sini ya. Nah, untuk menampilkan tinggal teman-teman menekan F2 ya, atau Fn plus F2 seperti ini. Nah, maka rumusnya akan muncul, bisa langsung diedit. Untuk shortcut berikutnya kita akan mencoba menampilkan tanggal. Kemudian bisa dalam pekerjaan bisa butuh tanggal, itu kita harus apa namanya menggunakan ketik manual dan menambahkan format. Nah, dengan shortcut teman-teman dengan sangat mudah ya, kita cukup menggunakan kontrol titik 2 seperti ini. Nah, maka tanggal akan muncul teman-teman ya. Yang merubah format atau apa, menambahkan format yang sesuai dengan keinginan. Kemudian shortcut untuk menampilkan jam. Nah, tinggal teman-teman menambahkan Ctrl Shift titik 2. Ctrl Shift titik 2. Nah, maka jam akan muncul, jam pada saat saya merekam video ini ya. Di mana jam yang yang terdapat di PC teman-teman, itulah jam yang dibaca. Oke, untuk shortcut berikutnya kita akan coba melihat presentasi ya seperti ini. Nah, kalau untuk merubah angka menjadi presentasi itu kemungkinan mungkin teman-teman masih manual ya dengan mengklik seperti ini. Itu ini caranya cukup menyita waktu untuk beberapa detik. Nah, cara cepatnya seperti ini, teman-teman tinggal blok, kemudian tekan Ctrl Shift 5, Ctrl Shift 5 atau persen ya, seperti ini. Nah, maka dia akan berubah tanpa harus memegang mouse seperti itu ya. Nah, untuk shortcut yang terakhir kita akan menggunakan input data secara bersamaan. Ya, kalau datanya sama di input satu-satu, atau bisa di input satu, kalau di copy itu mungkin agak lama ya teman-teman ya. Cara cepatnya seperti ini. Teman-teman blok sesuai kebutuhan yang akan diinput, tinggal menambahkannya. Kita coba belajar gitu. Enter. Teman-teman tekan Ctrl Enter ya teman-teman ya. Seperti ini. Ctrl Enter. Nah,
datanya akan terisi secara otomatis. Sekian dulu ya teman-teman ya untuk belajar hari ini. 25 shortcut pada Excel ya, ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang baru belajar Excel atau teman-teman yang sudah lama, namun ini sangat dibutuhkan ya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Nah, bagi yang suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan tentunya di subscribe teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, sekian dulu dari saya, Sofyan Mitra Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.